Awal kota dan Bandar Makassar berada di muara Sungai Tolo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad 15. Sumber-sumber Portugis memberitakan bahwa Bandar Talo itu awalnya berada di bawah kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad 16, Talo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Goa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu Sungai Talo, mengakibatkan pendangkalan Sungai Talo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara Sungai Jenebrang, menjadi wilayah inti kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16, didirikan Benteng Rotterdam. Pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan kerajaan Goa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan kerajaan Goa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah dari Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting saudagar Melayu dalam perdagangan yang berdasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar di kerajaan sekitarnya agar pindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di Bandar Niaga Baru Makassar. Hanya dalam sahabat saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang, kota terbesar ke-20 dunia. Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, yang termasuk kota kosmopolitan dan multikultural baru mencapai sekitar 60.000 orang. Perkembangan Bandar Makassar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511. Demikian juga di Jawa Utara semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan Kerajaan Mataram. Bahkan ketika Malaka diambil alih oleh Kompeni Dagang Belanda, VOC, pada tahun 1641, banyak pedagang Portugis ikut pindah ke Makassar. Sampai pada pertengahan abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, Kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian timur dan utara serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Mamur Hatib Tunggal atau Dato' Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang tiba di Talo, sekarang Makassar, pada bulan September tahun 1605. Beliau mengislamkan Raja Goa ke-14 I Mangerangi Daeng Mangrabia dengan gelar Sultan Alauddin, memerintah tahun 1593 sampai tahun 1639, dan dengan Mangkubumi I Malingkaang Daeng, Manyonri Karaeng Katangka yang juga sebagai Raja Talo. Kedua raja ini, yang mulai memeluk agama Islam di Sulawesi, pada tanggal 9 November 1607, tepatnya hari Jumat, diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Talo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk kerajaan Goa Talo telah Islam. Terima kasih telah menonton, ikuti terus sejarah-sejarah tempat lainnya silahkan komen jika ingin melanjutkan sejarah Makassar.